Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wasyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan Qawaidul Qur'aniyah, kaidah-kaidah Quran berkaitan dengan pribadi dan kemasyarakatan dan kehidupan. Masuk pada Al-Qaidatus Sabi'atu wa Salasun, kaidah yang ke-33. Penulis membawakan surat Hud ayat 112. Fastaqim kama umirta. Istiqomahlah engkau sebagaimana diperintah. Hadhihi qaidatun Qur'aniyatun 'azimatun. Tadummu kalimati jami'atan. Ini sebuah kaidah Quran yang sangat agung, yang mengumpulkan kalimat-kalimat secara keseluruhan. Ya, yang merupakan pokok dari min usulil wasayal Qur'aniyah, yang merupakan pokok dari pokok-pokok wasiat Quran. Dari sekian pokok wasiat Quran itu istiqomah. Istiqomah. Wa hadil qaidatul Qur'aniyah, kaidah Quran ini ja'at fi suratil Hud. Datang dalam surat Hud. Tilka suratul 'azimatul lati bayanallahu fiha sabilal haqqi wal batil. Yang surat agung itu Allah Subhanahu wa taala terangkan padanya jalan yang benar, kemudian jalan kebatilan. Nah, silakan nanti kalau mau diperluas, buka surat Hud, kemudian baca, diterangkan di dalamnya tentang sabilul haq wal batil. Summa dzakara fiha masiraha ulai wa ulaika. Kemudian disebutkan akhir kesudahan pengikut jalan kebenaran, pengikut jalan kebatilan. Itu nanti kesudahannya di mana diterangkan di situ. Wa namadiju tarihiyatun min waqi rusul ma'aqwamihim. Demikian pula contoh-contoh sejarah realita para rasul bersama kaumnya. Jadi kehidupan para rasul bersama kaumnya nanti akan diterangkan di surat Hud. Summa khutimat tilkal qasasu kulluha biqaulillahi azza wa jalla. Kemudian ditutup kisah-kisah semuanya itu dengan ucapan Allah. Apa ucapannya? Dzalika min amba'il qura, kata Allah. Yang demikian itu berita tentang negeri-negeri. Nakussuhu alaika, yang kami kisahkan kepadamu, minha qaimun wa hasid. Di antaranya dari negeri itu ada yang qaim. Qaim itu negerinya itu masih ada bekas. Jadi bekas tinggalan negeri itu masih ada. Kayak kalau kita lihat ada tinggalan gunung yang dipahat itu. Sekarang masih ada. Sekarang masih ada bangunan-bangunan negeri Iram. Masih ada. Ada yang masih ada, tapi ada yang musnah. Ada yang tidak tersisa. Wa ma dolamnahum walakin dolamu anfusahum. Kata Allah, kami tidak mendolimi mereka. Jadi kalau ada satu negeri yang dibinasakan, sumber utamanya karena mereka sendiri yang mendolimi diri mereka sendiri. Ini kata Allah. Fama aghnat anhum alihatumul lati yad'una min dunillah min syai'. Tidak bermanfaat dari mereka sedikit pun sesembahan-sesembahan mereka yang mereka seru selain Allah Subhanahu wa taala. Lamma jaa amrur rabbik, ketika datang perkara Tuhanmu. Tuhan mereka sama sekali tidak bisa memberikan kemanfaatan. Ya, kayak dalam berita itu di India, banjir besar. Ya, Tuhan mereka itu malah digendong.
sama penyembahnya. Ayo kita selamatkan Tuhan-Tuhan kita. Itu Tuhan itu digendong ya untuk diselamatkan. Nah ini kalau orang berakal, Tuhanmu saja menyelamatkan dirinya nggak mampu. Bagaimana mungkin bisa memberikan keselamatan kepada yang lain? Cuman namanya orang kalau sudah terjatuh pada keyakinan syirik, itu otaknya ketul. Otaknya ketul, nggak bisa mikir. Ya kayak kemarin malam satu surah itu, kan pernah kebo yang itu nyemplung sumur. Raiso munggah dewe itu. Kalau memang itu sakti, keramat, kan harusnya begitu cemplung langsung celing, munggah dewe gitu ya. Nah, ternyata nggak bisa. Justru malah dengan diderek, dikatrol itu. Nah ini sekali lagi, kalau memang orang sudah punya pemikiran syirik, rusak pola pikirnya. Wa ma zaduhum ghairu tadbib. Dan tidak menambah kepada mereka kecuali kebinasaan. Jadi ketika turun adab, tambah binasa. Tambah binasa. Ada itu satu kaum kalau memang otaknya sudah rusak, Allah sudah kasih pelajaran, datangkan musibah. Justru kesyirikannya tambah kental. Dulu di mana itu ada tanah longsor. Begitu tanah longsor, harusnya kan istighfar tobat. Ya Allah, ampuni aku kesalahanku. Tapi enggak. Tanah longsor ini goro-goro sajene kurang kandel itu. Akhirnya diperbanyak sajenya. Ini musibah yang lebih besar. Ini ayat. Sampai pada ayat wa inna kullan lamma la yuwafiyannahum rabbuka a'malahum innahu bima ya'maluna khabir. Dan masing-masing dari setiap ya, itu ketika Allah balasi secara penuh amalan-amalan mereka, sesungguhnya dengan apa yang mereka amalkan Allah Maha mengkabarkan. Baru ditutup ayat fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka. Istiqomalah sebagaimana diperintah bersama orang yang bertobat bersamamu, wala tadghau, jangan kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah itu bima ta'maluna basir. Terhadap apa yang mereka lakukan itu Maha melihat. Dan ini tutupan ayat dari surat Hud. Dari surat Hud. Lah ini saudaraku yang saya hormati, menunjukkan kepada kita sumber kehancuran satu negeri. Itu sumbernya karena kedoliman. Kalau satu negeri bertakwa, lau anna ahlal qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Walakin kadzabu fa akhatnahum bima kanu yaksibun. Kalau satu negeri beriman dan bertakwa, kami akan turunkan keberkahan dari langit dan bumi. Dari langit yang turun kebaikan-kebaikan. Apa yang dari langit? Malaikat turun membawa rahmat. Apa yang dari langit? Hujan turun mendatangkan barokah. Apa yang dari langit? Matahari. Pancarannya mendatangkan kebaikan. Semua yang dari langit. Dari bumi juga begitu. Dari bumi ini Masya Allah. Semua kebutuhan kita Allah sediakan di dalam bumi. Di dalam bumi. Semua yang keluar itu akan keberkahan. Tapi kalau satu negeri walakin kadzabu, mereka mendustakan, kami siksa. Malaikat turun membawa adab. Membawa adab. Ya. Kemudian hujan itu mendatangkan banjir tanah longsor. Sinar matahari mungkin membuat kerusakan. Kalau satu negeri mereka mendustakan. Yang dari bumi itu pun juga musibah. Ini kesimpulan dari ayat seperti itu. Lah saudara yang saya hormati, waqat baqiyat ma'ahadi surah barihatun minazaman. Sungguh tetap berkaitan dengan surat ini, itu momennya setiap waktu itu telah ada. Ya. Wa ata'ammalu fiha, kata Syekh, aku merenungkan. Jadi aku perhatikan, apakah memang ada seperti ini sampai sekarang? Wa abahasu an maksudiha, aku pun membahas maksud daripada ayat itu. Fabadali wallahu alam, maka nampak bagiku dan Allah yang Maha tahu, annaha kulluha taduru ala ayatin wahidah. Semuanya itu berkisar pada satu ayat. Semuanya nggak lepas dari satu ayat ini. Negeri barokah itu ketaatan. Negeri hancur binasa itu karena kemaksiatan. Karena kemaksiatan.
Kemudian diperintahkan sudah istiqomah. Supaya istiqomah. Ternyata setelah kita renungkan, kata Syekh, aku perhatikan, aku membahas maksud daripada ayat ini. Kelihatan. Ternyata ayat ini sampai sekarang itu nampak sekali. Kelihatan sekali. Silahkan lihat nanti. Negeri kalau mereka dibinasakan, coba cek. Apa sih kemungkaran yang mereka lakukan? Apa kemungkaran yang mereka lakukan? Pasti. Makanya ayat ini saking agungnya, yumkinu an nusammiyaha. Maka memungkinkan bagi kita untuk kita kasih nama ayat ini al-amudul fikri. Kemuliaan terbesar. Jadi pondasi kemuliaan terbesar itu terkandung dalam ayat ini. Inshahat ta'bir. Kalau misalkan ungkapan ini benar. Tapi ini cukup mewakili, menunjukkan betapa ayat ini sangat-sangat agung. Sampai pondasi kemuliaan paling besar itu lihadi suratil adimah. Itu terkandung dalam surat ini. Kemudian ucapan fala allaka tariku ba'da ma yuha ilaika wadaikum bihi sadruka ayakulu laula unzila alaikanzun au jaa ma'ahu malak innama anta nadir wallahu ala kulli syai'in wakil. Boleh jadi engkau meninggalkan sebagian apa yang diwahyukan kepadamu karena dadamu merasa sempit, karena takut. Mereka berucap, kenapa tidak diturunkan atas kami itu harta kekayaan. Coba lihat, semenjak nabi-nabi terdahulu, orang itu pikirannya cuma seputar harta. Pikirannya cuma seputar harta. Begitu ada utusan Allah, Nabi kita Muhammad SAW, anak yatim, ya, kemudian bukan termasuk dari orang yang terkaya. Kan sampai, kok yang diutus itu bukan ini saja ini. Kan ada kalau di masa dahulu itu, seseorang itu dikatakan sebagai orang yang paling hebat. Itu kalau tokoh, kemudian ahli syair, kaya raya, anaknya akeh. Pengikutnya banyak. Itu sudah dikatakan sebagai, wah ini orang hebat ini. Sampai mereka mengatakan, kok enggak ini saja yang jadi utusan? Kok yang diutus Nabi kita Muhammad SAW? Yang beliau tadinya fakir, tadinya miskin. Kan lihat di surat Ad-Duha itu. Wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka ailan fa'aghna. Kondisinya tadinya fakir, Allah kasih kecukupan. Ya. Mereka mengatakan, kok tidak diturunkan kepada kita harta kekayaan saja? Kok malah ibadah sama Allah, tinggalkan kesyirikan? Ya. Kenapa tidak datang bersamanya seorang malaikat? Kok utusan kok sama manusia? Utusan dari malaikat itu. Tapi namanya orang, misalkan diutus padanya malaikat, nanti yang bantah lagi itu. Ayo sholat jamaah. Alah kat malaikat. Kowe ora mikir apa SPP, kowe ora mikir kebutuhan. Nanti mesti ngeyel kayak gitu. Ngeyel kayak gitu. Sholat kowe mesti khusyuk. Oh, kamu nggak mikir kayak gitu kok. Iya. Tapi mereka katakan, kenapa nggak datang bersamanya malaikat? Innama anta nadir. Muhammad, kamu itu hanya sekedar pemberi peringatan. Sampaikan pokoknya. Sampaikan. Wallahu ala kulli syai'i wakil. Dan Allah atas segala sesuatu wakil. Itu maha mencukupi. Maha mencukupi. Wa anna ma qablaha wa ba'daha ila nihayati hadis surah. Innama ya'udu ila hadil ayah. Apa yang sebelumnya dan apa yang setelahnya, ya, sampai akhir surat ini kembali kepada ayat ini. Wallahu alam. Wa qad fasaltu dzalika fi maudhi'in akhar. Sungguh aku telah rinci itu dalam tempat yang lain. Ya, saudara yang saya hormati, wal muta'ammilu fi hadis surah al-adimati. Siapa yang memperhatikan surat yang agung ini? Yalhadu fiha bijala'in kasratin. Sungguh dia akan perhatikan di dalamnya itu satu hal yang sangat agung. Khitabnya kepada Nabi SAW. Dengan domir khitab itu fi asaratil mawadhi, pada puluhan tempat. Pada puluhan tempat. Dan yang paling banyaknya au bi ghairi domir khitab, itu paling banyak dengan khitab Nabi. Fastaqim, engkau Muhammad. Ya. Tapi paling banyaknya itu atau dengan selain domir khitab. Ya. Hadal maudhi alladzi nahnu bisadadil hadisi anhu.
Nah, tempat yang kita berbicara tentangnya itu dalam kaidah fastaqim kama umirta. Wala nama ahadil qaidah iddatun waqafat. Ya. Ayat ini khitabnya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Cuman begini. Pertama, Nabi istiqomah atau enggak? Nabi istiqomah. Kalau Nabi istiqomah, disuruh istiqomah, fastaqim kama umirta. Menunjukkan pentingnya istiqomah. Menunjukkan pentingnya istiqomah. Lah kalau orang sudah istiqomah, kalau disuruh istiqomah misalkan, kan menunjukkan sangat penting. Kita misalkan suruh seseorang, sing teliti, hati-hati. Lah orangnya sudah teliti, hati-hati kok. Itu menunjukkan perkara yang ditugaskan itu sangat penting. Yang kedua, ini untuk umatnya. Kalau orang yang sudah istiqomah saja disuruh, apalagi kita. Yang kita itu belum mendapatkan jaminan istiqomah. Kalau orang istilahkan datnyeng. Datnyeng itu anggere pas dat. Wah, apa? Wah, ngaji itu orang ngantuk itu. Wah, itu pas dat, Mas. Pas dat. Ya. Biasanya itu geledak-geledak misalkan ya. Itu nyeng ya. Ya, kan datnyeng. Kalau kita kan begitu. Ada kalanya pas semangat itu jamaah neng masjid urung dibuka es mangkat. Tapi ada kalanya ketika lagi nyeng itu adzan ra mangkat, qomat ra mangkat, jamaah wis mulih. Ya, ora mangkat. Salat zuhur menjelang asar. Lah, kalau satu pribadi yang sudah istiqomah saja diperintahkan, apalah diri kita. Menunjukkan sangat penting fastaqim kama umirta. Istiqomah engkau sebagaimana diperintah. Dan nanti kalau lebih luas, ayat yang khitabnya kepada Nabi itu bisa bermakna umum, kecuali ada pengkhususan. Nah, ini ayat ini pun juga bisa bermakna umum, mencakup kepada semua umatnya. Kemudian, jamaah hormati, kaidah ini, kaidah yang terkandung dalam ayat ini, itu ada beberapa hal yang bisa kita petik. Pertama, ma hakikatul istiqomah. Istiqomah itu apa sih? Kok sampai Nabi diperintahkan istiqomah? Kok Nabi sampai diperintahkan istiqomah? Dalam satu surat, yang surat panjang, membahas tentang satu kaum yang baik akan panen kebaikan, yang buruk akan panen keburukan. Itu ditutup dengan fastaqim kama umirta. Kok demikian hebat ayat ini? Apa sebenarnya istiqomah itu? Wa masirru hadal amri asarihi lahu. Kemudian rahasia dari perkara yang gamblang ini apa? Wali atba'ihi biluzumil istiqomati. Demikian pula kepada pengikutnya. Kok kan tadi fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka, dan orang-orang yang bertobat bersamamu. Berarti kita kan katut. Kalau kita mengaku sebagai pengikut Nabi Muhammad, kita juga diperintahkan luzumul istiqomati. Apa sih rahasianya? Sekarang penulis terangkan hakikatul istiqomah. Fa inna kalimatas salafi minas sahabati wa man ba'dahum taduru ala makna wahid fil jumlah. Ya, sesungguhnya kalimat para ulama terdahulu dari kalangan sahabat dan setelah mereka itu berkisar kepada satu makna berkaitan dengan kalimat. Ala wa huwa, apa itu istiqomah itu? Annal istiqomata, istiqomah itu hiya sulukus siratil mustaqim, menempuh jalan yang lurus. Menempuh jalan yang lurus. Wa huwa dinul qayyim, yakni agama yang lurus. Min ghairi ta'rijin anhu yamnatan wala yasratan, tanpa menoleh berpaling kanan dan kiri. Tanpa menoleh berpaling kanan dan kiri. Itu istiqomah. Istiqomah. Nanti kalau dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menggambarkan jalan lurus. Ya, menggambarkan jalan lurus itu seperti ini. Jalan besar lurus. Samping kanan kirinya itu ada dinding. Setiap dinding itu ada pintu yang pintunya terbuka. Kemudian ada tirai yang tirainya tipis. Tirainya tipis. Artinya noleh gini, ketok. Kan kalau tirainya tipis kan orang melihat. Makanya kalau ada perempuan pakai pakaian tipis, lah akuarium, kelamben pora tuh kuwi. Kelamben. Tapi kelihatan. Kalau tipis itu apalagi kalau sini kena sinar matahari sana, ngadeg ning kono itu. Wah, kelihatan. Ya, tirainya tipis.
Nah, jalan yang lurus itu ini. Diperintahkan jangan tengok kanan kiri. Wis pokoknya terus ikuti jalan yang lurus. Kapan seseorang tengok kanan kiri, itu nanti akan terkena fitnah. Nah, dinding kanan kiri itu batasan-batasan syariat. Batasan-batasan syariat. Dan di situ ada pintu. Yang pintunya terbuka, kemudian ada tirai lembut. Itu semua perkara yang haram. Perkara yang haram itu asalnya ada pintunya. Tapi syaitan membuka pintu itu. Tirainya tipis. Dan setiap pintu itu menyeru. Ayo Reni, ayo Reni. Kalau orang noleh, begitu noleh lihat. Waduh, gemerlap. Akhirnya terpikat. Coba dia singkap tirai, dia akan masuk. Kalau sudah masuk kepada jalan kanan kiri ini, sulit keluar. Sulit keluar. Makanya para ulama katakan, seberat-beratnya orang menghindari kemungkaran, itu lebih ringan dibandingkan dengan seseorang keluar dari kemungkaran. Keluar dari kemungkaran itu berat itu. Ya, nggak usah contoh yang besar lah. Udut. Orang menjaga diri untuk tidak merokok. Wah, abot itu. Pokoknya disindir lanang kau udut. Gaya pria, masa gini? Ya, katanya ashabul udut. Ya. Saudara yang saya hormati, tapi kalau sudah gatok, lepas itu lebih berat. Lepas itu lebih berat. Lah itu kalau orang lurus, jangan toleh-toleh lah. Begitu noleh kepada pintu perdukunan. Noleh, katut itu. Waduh, pribadi yoi golek penglarisan itu ternyata juga iso laris. Saudara yang saya hormati, begitu masuk nanti ketagihan. Membuka pintu zina. Membuka pintu zina. Apa awal zina itu? Noleh. Sampai Imam Al-Qayyim, beliau sebutkan sumber kemaksiatan paling besar itu dua. Ya, fudulul kalam wa nadr. Berlebih-lebihan dalam omongan, berlebih-lebihan dalam melihat. Begitu nengok, kepengaruh. Masuk. Berbuat zina. Orang sulit untuk bisa keluar. Kalau sudah coba-coba, masuk. Kalau sudah coba-coba, masuk. Makanya, kalau orang berzina, itu tuman. Tuman. Saya pernah lihat itu ada seorang, itu mengganggu istri orang. Sing lanang itu nesu nggawa pedang. Itu sudah dikalungke nang lehere sing lanang, tapi enggak dibeleh. Cuman, kowe ganggu bojoku toh. Ya, seperti itu. Enggak kapok itu. Kalau orang punya kebiasaan sudah masuk membuka pintu, samping kanan kiri, keluar lebih sulit. Keluar lebih sulit. Ini saudara yang saya hormati, perhatikan betul. Jadi istiqomah itu menempuh jalan yang lurus, agama yang lurus, min ghairi tarij, tanpa berpaling, menoleh, ya atau belok. Pokoknya lurus. Lurus. Sampai kalau orang katakan kacamata jaran. Kacamata jaran itu kan nggak ada noleh-noleh. Kalau noleh lagi ditarik talinya. Lurus di atas jalan. Nggak usah tolah-toleh. Apa syariat kita pegangi? Seperti itu. Ini tentang istiqomah. Kemudian wa yasmulu dzalika fi'lat ta'at kullaha. Mencakup semua ketaatan. Mencakup semua ketaatan. Kalau jalan lurus kan semua ketaatan. Ada perintah terus lurus, jangan noleh. Jangan noleh pokoknya. Ya, tetap di atas jalan yang lurus. Mencakup semua perintah. Zahir dan batin. Berkaitan dengan yang nampak ataupun yang tersembunyi. Kalau yang nampak itu kayak sholat, itu perintah. Kalau yang tersembunyi seperti rasa takut dalam hati kepada Allah, harapan, itu tersembunyi. Meninggalkan larangan semuanya. Ya, fasarat hadil wasiyatu jami'atan lihisalid dini kulliha. Maka wasiat ini termasuk wasiat yang mengumpulkan semua cabang agama. Semua cabang agama. Ini makanya dikatakan agungnya istiqomah. Agungnya istiqomah. Ajek di atas ketaatan. Lurus. Ini kan penting sekali. Sampai doa. Doa Nabi kita Muhammad SAW yang diajarkan kepada Ali. Allah mahdini wasadidni. Ya Allah, kasih hidayah kepadaku. Luruskan aku. Kasih hidayah kepadaku. Supaya kita bisa mengetahui mana jalan kebenaran. Setelah diberi jalan kebenaran, luruskan. Sampai para ulama katakan, wasadidni sadada sahmi, luruskan aku
sebagaimana lurusnya anak panah. Anak panah itu nanti akan tepat buruan ketika lurus. Tapi kalau anak panah minggok-minggok tepat sasaran, wangel itu. Kecuali nggon film. Ini kalau nggon film itu mana itu muncul. Nah, ya kan aneh ya. Jadi kalau aslinya ya harus lurus itu baru akan sampai kepada sasaran. Wallahu ta'ala alam. Wa amma an sirri hadal amri sharihi lin nabi wa li sahabatihi bil istiqamati. Adapun rahasia perintah yang gamblang kepada nabi dan para sahabat untuk istiqomah. Fa innal jawaba an hada yatulu jidan. Maka sesungguhnya jawaban tentang ini panjang lebar nanti. Kalau tanya rahasianya apa sih? Istiqomah itu panjang lebar. Panjang lebar rahasia daripada istiqomah. Lah orang kalau istiqomah husnul khatimah. Orang kalau istiqomah masuk ke dalam jannah. Orang kalau istiqomah begitu mati mendapatkan hiburan. Wah, luar biasa kok. Orang kalau istiqomah dicintai oleh Allah. Orang kalau istiqomah pahalanya melimpah. Pahalanya melimpah. Orang kalau istiqomah senantiasa terkait dengan Allah. Kalau diurai itu rahasia istiqomah itu luar biasa banyak. Tapi kata Syekh, lakin min ajri mayudihu dalika, untuk menjelaskan tentang itu, an ya'lamal mu'minu anna a'dama girdin yuridu syaitanu min bani adam huwa idlaluhum an tariqil istiqomati. Seorang mukmin harus tahu, ternyata misi tujuan syaitan yang paling besar kepada anak Adam itu menyesatkan dari jalan yang lurus. Tadi loh, jalan yang lurus ini. Ojo minggok-minggok, wis. Syaitan itu berkeinginan supaya noleh. Nanti kanan, kiri, ditoleh. Di situ ada pintu kesirikan, ada pintu kedukunan, ada judi. Ya, nyambut gaya rekoso mending judi mas penak ya. Ya, mungkin urun sekian, setelah itu nanti kita nikmati suara burungnya. Kan ternyata termasuk judi itu ada lomba manu itu ternyata judi. Jadi orang bayar, nanti hadiahnya diambil dari bayaran itu. Wes penak mas, wes teko bayar piro nanti yen menang itu. Padahal yang kone karo ngopi-ngopi gitu nengokni suarane karo ya sorak-sorak gitu menang. Itu pintu syaitan. Pintu syaitan. Dihias-hiaskan sesuatu yang buruk itu seakan baik. Disimpangkan dari jalan yang lurus. Lihat. Alam yakul aduwullahi azza wa jalla. Bukankah musuh Allah itulah berkata, fabima aghwaitani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Maka dengan sebab engkau telah menyimpangkanku, menghukumiku sesat, sungguh aku akan duduk untuk mereka jalanmu yang lurus. Sungguh aku akan halang-halangi untuk sampai kepada jalan yang lurus. Baru mau ke jalan yang lurus saja sudah dihalang-halangi. Dihalang-halangi. Orang sudah sampai di jalan yang lurus, itu sudah rusak. Nanti dihalang-halangi, dirusakkan oleh syaitan. Contoh, orang mau sholat, itu sudah diganggu itu. Ojo sholat. Ya, sudah mau sholat nih neng omah. Ya, pengen sholat berjamaah ke masjid, diganggu itu. Rasa neng masjid, neng omah wae. Nanti sudah sampai ke masjid, setan masih ganggu itu. Kan diterangkan dalam riwayat, ketika adzan dikumandangkan, syaitan itu lari. Dan larinya itu saking takutnya itu lahu durat. Sampai mengeluarkan kentut. Yang kentutnya itu besar. Durat. Ya. Sampai seperti itu. Ya. Kemudian selesai dari adzan, setan datang lagi. Setan diiqamati, lari lagi. Begitu sholat, datang lagi itu. Termasuk gangguannya udhkur kada wa kada. Ingat ini, ingat itu. Yang kadang kita sebelum sholat itu mumet goleki barang. Ya, kunci ini ngendi gitu. Yo di miskol, kunci kok di miskol ya. Itu nggak ketemu, begitu sholat kuncimu di sana. Nyari HP nggak ketemu, begitu sholat langsung HP ini nenggon kursi depan rumah tadi loh. Akhirnya sholatnya nggak khusyuk. Waduh, kayak gue dijimuk uang apa ora? Ini syaitan. Kondisi taat saja kita diganggu. Ini sudah sumpah. Ya, walihada amarona anukarrira fil yaumil walailah. Maka karena inilah Allah perintahkan kita untuk mengulang-ulang fil yaumi walailati, dalam satu hari satu malam itu sab'ata asrata maratan.
17 kali alal aqalli takdirin. Paling minim. Untuk 17 kali kita meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Kenapa 17 kali? Kan kita sehari sholat 5 kali. 5 kali itu yang 4, 3, yang 2, 1, yang 3, 1. 17 rakaat. 17 rakaat kita membaca, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Karena tujuan syaitan paling besar menyimpangkan kita dari jalan yang lurus. Nah ini saudaraku yang saya hormati, menunjukkan betapa agung fastaqim kama umirta. Wallahumma hdina siratal mustaqim. Ya Allah, kasih hidayah kepada kami untuk sampai di atas jalan yang lurus. Wasabitna alaihi ya rabbal alamin. Kokohkan kami di atas jalan yang lurus. Ini dulu. Insya Allah nanti di kesempatan yang akan datang lanjut pada yang kedua. Pelajaran yang kedua dari kandungan fastaqim kama umirta. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik untuk kita istiqomah menempuh jalan yang lurus, tidak toleh kanan kiri. Sehingga kita tergolong orang yang mendapatkan keselamatan dunia akhirat. Allahumma amin. Sebelum ditutup, ada yang tanyakan, kalau bisa kita jawab. Jadi pendidikan anak itu tidak harus di masjid ketika taklim. Ya. Masuk padanya nanti ada waktu-waktu tertentu. Ada waktu-waktu tertentu. Justru ketika ngaji itu bekal orang tua untuk mendidik anak. Kan kalau orang tua mendidik anak itu tidak terikat dengan waktu dan tempat. 24 jam. Malam hari misalkan anak yang lilir, kita bisa nasihati. Ya, itu 24 jam. Makanya nanti ada tempat, ada waktu. Kalau yang bukan tempat, bukan waktunya, nanti juga nggak bisa. Kayak kadang anak itu kalau ya belum waktunya untuk misalkan waktunya ngaji, diajak ngaji, itu ngaco ke masjid itu. Ngaco ke masjid. Dan saya sering di beberapa tempat, anak itu kadang seperti itu. Cuman saya pakai kadang, wah ini ditegur apa enggak. Kalau enggak ditegur, kadang orang tuanya juga enggak peka. Enggak peka. Para ulama katakan, termasuk ngaji, termasuk misalkan sholat jamaah. Kalau anak belum bisa diatur, jangan diajak. Belum wajib kok. Lah terus nanti pendidikannya kapan? Waktunya nanti. Jadi, wallahu ta'ala alam, ada tempat, ada waktu. Kalau memang ya belum waktunya, ya sudah, apalagi anak-anak yang belum bisa diatur. Ada anak yang ketika ngaji diajak itu anteng. Saya pernah lihat itu, dulu ada ya seorang guru, dari guru kita itu, kalau anak yang ngaji itu lingguh ning ngarep dhewe itu. Anteng gitu. Ya, anteng gitu. Tapi ya cuman itu, lainnya juga nggak diajak. Ini dulu pas ngaji di mana? Di Solo itu pernah ada yang kayak gitu. Tapi kan nggak semuanya. Ya, ini wallahu ta'ala alam. Justru kalau misalkan anak kita kacau, kan ada anak-anak yang kuandane angel. Saya malah pernah lihat itu wis nang masjid jadwalnya pengajian, ya, anak itu digawani dolanane muni. Ya. Mau negur dingeti Pak ra penak. Enggak ditegur itu ganggu. Seperti itu. Itu kalau orang tuanya peka, oh ini jangan, bukan waktunya. Ya, wallahu ta'ala alam. Jadi pendidikan anak itu nanti ada tempat, ada waktu. Walaupun kalau orang tua tidak terbatas dengan waktu dan tempat. Wallahu ta'ala alam. Dan ini sering nasihat ulama.
Sampai ulama itu tegas. Jadi kalau ada yang seperti itu ganggu, itu ya suruh ini, karena bukan tempatnya. Bukan tempatnya. Ya, apalagi pas sholat. Pas sholat kalau kacau, itu juga dinasihati. Ya, jangan sampai nanti justru anak kita mengganggu kekusukan, kita pengennya dapat barokah majelis ilmu, tapi malah dapat dosa. Kan kita ngaji biar barokah. Mungkin anak, wah belum mudeng. Disampaikan belum bisa nyantol. Tapi dapat barokahnya majelis ilmu. Justru nanti nggak dapat barokah karena anak kita yang membuat horeg. Iya, pengajiannya jadi kacau misalkan. Jadi walau ta'ala alam. Kalau saya lebih condong, saya itu ada misalkan di antara anak saya itu kalau dijak, itu mesti nggak bisa tenang. Saya enggak, kalau melu ngaji enggak. Ya, ngomongnya orang-orang arep negur ya kamu segan nih. Kuwi sapa to ncelelek kuwi? Anak ustate. Negur enggak berani. Negur enggak berani. Ya. Ini seperti itu, saya enggak ajak. Dan saya kalau misalkan ada anak saya rame itu bisa mulai ya tak seneni. Itu pendidikan itu bukan tempat untuk gojek. Wallah ta'ala alam. Ya. Nanti kalau lebih luas, ya di ini misalkan di sekolahnya. Kita di rumah barengi pendidikannya, ya di sekolah itu di murojaah di rumah. Kemudian keteladanan itu termasuk pendidikan anak. Pendidikan anak. Tapi kalau ke majelis ilmu ganggu, apalagi kayak sholat jamaah ganggu, itu dihindari. Dihindari karena mereka belum wajib. Apalagi kayak Jumatan. Dulu di satu masjid itu ada kalau Jumatan mesti bocah loro, ono sing cah wedok itu malah nganggo pakaian pendek, ora kudungan. Iya. Ya saya kalau saya tahu ya saya tegur. Enggak boleh. Ayo duduk anteng. Karena sekali lagi seperti itu kasihan orang tuanya. Walaupun kadang kita itu negur kebaikan, kalau nggak hati-hati nanti sering suruh. Yang pernah itu ada di satu masjid, anak itu saya tahu persis. Wah, itu luar biasa itu. Ya, luar biasa over. Lah sing negur itu terlalu vulgar. Ya, bapak-bapak yang di anak aja kaya Pak iki. Nih. Anake ndladak ora diatur itu. Ya, lah aja kaya anake Pak iki. Langsung sebut. Tapi kalau misalkan dengan bahasa umum, bapak-bapak yang bawa anak mohon dibikin tenang ya. Barakallahu fikum. Semoga Allah kasih barokah. Itu kan mending. Nanti sing anak aku ya paling nyawangan gitu. Ayo aja kaya Pak iki. Itu saya ketemu pas pulang itu di perempatan jalan itu ngomong, aku ora arep ngidak masjid kono itu. Ya, walaupun dia sebenarnya salah tapi keliru menegur nanti bisa berdampak yang tidak baik. Wallahu ta'ala. Cukup. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.